Negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja, ya, Singapura, Korea. Belakangan ini, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi, KDM, membuat kebijakan yang memicu perdebatan publik. KDM bekerja sama dengan TNI untuk mendidik anak-anak nakal yang sudah tak bisa lagi diarahkan, baik itu oleh pihak sekolah ataupun orang tuanya. Kebijakan ini tentu mendapatkan respon yang beragam. Sebagian orang mengapresiasi apa yang digaungkan KDM, dan sebagiannya lagi menilai bahwa kebijakan ini begitu serampangan, bahkan sangat mengkhawatirkan, mengingat kebijakan ini menguatkan fungsi militer yang dikhawatirkan akan menimbulkan militerisme pada sebuah negara. Di tengah peperangan asumsi dan opini publik, saya menyoroti satu hal lain, yaitu dasar dari pembuatan kebijakan ini berakar dari ketidakpuasan KDM atau bahkan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin saya melihat kebijakan ini menjadi pukulan KO dan telak terhadap kegagalan pendidikan yang seharusnya mengurusi hal paling dasar, yaitu sikap disiplin, hormat kepada orang tua, dan lainnya. Jika boleh saya meminjam teorinya Benjamin Samuel Bloom yang sangat terkenal dan dikenal dengan teori taksonomi Bloom, menyatakan bahwa pendidikan terbagi menjadi 3 fokus elemen, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif mengacu kepada pengetahuan siswa, afektif mengarah kepada sikap dan perilaku siswa, sedangkan psikomotorik mengacu kepada keahlian. Jika kita melihat penjelasan tadi, sebenarnya mana yang menjadi fokus sistem pendidikan kita? Sekalipun dijawab dengan salah satu dari ketiga ranah tersebut, masih tetap bisa diragukan. Melihat realita yang ada di lingkungan kita, masih banyak pelajar yang bahkan tidak mengetahui hal-hal dasar, memiliki sikap yang serampangan, atau bahkan tidak punya keahlian yang diunggulkan. Dijadikannya barak militer menjadi tempat mendidik siswa yang dianggap nakal merupakan indikasi gagalnya lembaga pendidikan yang tak berhasil mendidik manusia memiliki hal-hal yang substansial. Tetapi kita harus melihat permasalahan ini secara komprehensif. Lembaga pendidikan di Indonesia tunduk dan patuh terhadap sistem yang bernama kurikulum. Maka tak begitu berlebihan juga jika kita menganggap kurikulum pendidikan kita saat ini kehilangan kualitas dan tak jelas arah, karena bahkan tak cocok untuk masyarakat yang menggunakannya. Buktinya, sistem kita bahkan gagal menanamkan hal-hal basic dan malah melemparkan tanggung jawab kepada yang bukan seharusnya, ya kepada TNI tadi. Yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah, isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah, sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Saya dapat WA ya, yang bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Dia cerita begini, bahwa anaknya itu biasanya susah banget bangun, susah banget berangkat sekolah. Ketika diliatin TikTok ini marah, sekarang rajin. Ya mudah-mudahan lah ada efek yang memiliki kesadaran bagi semua bahwa hidup disiplin, terarah, dan punya visi yang baik itu adalah penting. Jika kita perhatikan penuturan KDM, ada satu yang menarik kita bahas, yaitu kata takut. Pertanyaannya, apakah rasa takut diperlukan dalam dunia pendidikan? Seberapa jauh seorang pendidik boleh menanamkan rasa takut kepada siswa?
Memang, dalam perspektif psikologi pendidikan modern, rasa takut tidak diperlukan dalam pendidikan dan cenderung berdampak negatif. Tapi kita kembali lagi kepada permasalahan awal, seberapa jauh pendidikan kita tertinggal, mulai dari sumber daya manusia, pemerataan, bahkan sistem pendidikan kita sendiri tertinggal beberapa langkah jika dibandingkan dengan negara lain. Maka cara dan standar yang digunakan tidak bisa mengadopsi suatu sistem begitu saja. Perlu penyesuaian atau bahkan membuat sistem sendiri sesuai yang dibutuhkan, termasuk metode yang digunakan dalam pembelajaran. Sistem pendidikan kita seharusnya mandiri dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka jika memang diperlukan, tidak ada salahnya mengandalkan rasa takut untuk menanamkan sikap disiplin. Sebagaimana menurut B.F. Skinner dan Ivan Pavlov dalam behaviorisme klasik, rasa takut bisa digunakan sebagai hukuman agar peserta didik tidak mengulangi kesalahan. Berat juga ya. Lantas dari mana idealnya kita memulai? Indonesia adalah negara kaya akan budaya dan adat istiadat. Maka pendidikan karakter seharusnya yang paling diutamakan. Realitanya, pendidikan kita selama ini hanya terfokus kepada kemampuan kognitif anak. Padahal pondasi seorang manusia adalah sikap. Ya gitu. Melihat kuatnya budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, kenapa kita harus mengadopsi nilai-nilai luar? Sedangkan bangsa sendiri adalah bangsa yang penuh dengan hal serupa. Langkah selanjutnya, proses penerjemahan, penyesuaian, dan penerapan sehingga nilai-nilai budaya dan adat istiadat tadi relevan digunakan. Jika boleh saya meminjam perkataannya Thomas Lincoln, bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk membantu seseorang memahami, merasakan, dan melakukan nilai-nilai etika yang baik. Nilai-nilai inilah yang sudah hilang dan sangat dibutuhkan oleh manusia Indonesia. Harus diakui, kualitas sumber daya manusia kita tertinggal jauh. Maka pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan sumber daya yang baik. Maaf lagi flu. Proses ini dilakukan tidak bisa secara instan dan harus memprioritaskan hal yang paling fundamental. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan siswa di barak militer merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat dan mungkin termasuk KDM sendiri terhadap lembaga dan sistem pendidikan kita yang tidak berorientasi kepada ranah afektif atau sikap sehingga tidak melahirkan manusia-manusia yang cocok dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pada akhirnya, pola didik tentara yang dinilai memiliki hasil disiplin yang tinggi menjadi bentuk peralihan di tengah kekecewaan terhadap sistem yang sudah mengakar dan sulit diperbaiki. Saya berharap kebijakan KDM menjadi bahan evaluasi khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan umumnya kepada para guru yang menjadi eksekutor kurikulum agar lebih peka dan dapat melihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.